Dari mana ini? Saya dari Kalimantan, Bang. Kristen? Puji Tuhan, Kristen. Oke, silakan buka kameranya. Halo, Bang. Halo juga. Ya, bagaimana tanggapan saudara? Tuhan Ini saudara takut pada malaikat. gimana, Bang? Takut sama malaikat itu gimana ceritanya Tuhannya? Yesus takut sama malaikat. Iya, Dari mana dalilnya, Bang? di Lukas 22. Lukas 22. Coba I, Abang bacakan. nomor 44. Lalu seorang malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Itu. Lalu seorang malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Iya, Dalam arti kekuatan kepada Yesus, gitu. iya, iya, betul. Ah, Itu gimana itu, Bang? saya pikir Saya pikir gini, dalam rupa Yesus uh, menjadi manusia, Mm-mm. dia menjalankan tugasnya sebagai seorang manusia yang memberikan memberikan uh, Cara ketakutan yang baik. inspirasi kepada manusia, Oh, bukan cara ketakutan yang baik. jadi contoh apa diberikan dengan dia Tuhan tapi takut kepada malaikat itu contoh untuk apa itu? Itu contoh apa itu? Sama seperti, iya, memberikan contoh yang baik supaya manusia itu Tahu caranya takut. uh, ya, tahu caranya takut kepada Tuhan. Oh, gitu. Tapi dia tidak takut Iya, kepada Tuhan di situ. Dia takut kepada malaikat. Gimana ya dong? sebagai manusia ya kita harus Dia, patuh lah. diajarkan cara takut. Gitu. Emang Bang Juma sendiri enggak takut kepada Tuhan, kepada Allah, Bang Juma? Di situ Yesus tidak takut kepada Tuhan, dia takut kepada malaikat. Di mana perkataannya takut itu? Pernyataan yang menyatakan Yesus itu takut kepada malaikat. Tadi kan sudah dibacakan dalilnya, Bang. Kan dalil sudah saya baca tadi. Itu berarti Bang Juma salah menafsirkan. Loh, di situ sudah jelas dikatakan takut. Dan tadi Anda sudah mengakui kok itu cara Yesus memberikan teladan bagaimana cara takut kepada malaikat kan gitu. Kenapa jadi saya yang salah? Bukan masalah takutnya Bang Juma. Masalahnya dia Abang Tuhan. Juma. Ya. Masalahnya dia Tuhan. Kenapa takut sama malaikat? Kan gitu. Dia dalam posisi arti itu dia lagi posisi sebagai manusia, sebagai memberikan contoh teladan supaya manusia itu mengikuti contohnya, mengikuti Contoh cara teladannya. takut gitu. Contoh cara takut. Jadi seandainya Cara Yesus, takut tunduk kepada Tuhan. kenapa jadi Tuhan ya? Di situ kan jelas Yesusnya takut kepada malaikat. Yesusnya takut Bukan kepada malaikat. malaikat. Makanya Bang Juma, coba Bang Juma baca dari baca Alkitab itu jangan hanya sepotong-sepotong, Bang. Dah kan dalilnya Jadi begitu. baca dari Lalu seorang dia kan berdoa tuh, Bapak, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Berubah ndak itu rasa ketakutan ketika dibaca satu perikop? Anda yang salah. Ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak takut, itu apa? Kenapa bisa Anda mengatakan dia tidak takut sementara dia manusia? Wajar dia takut. Dia takut kepada malaikat, wajar dia manusia. Yang salah itu yang tidak wajar itu Anda menuhankan manusia yang takut. Tuhan Anda kurang berarti Bang matang. Juma itu cuma baca sepotong-sepotong aja tentang Alkitab. Memang kalau Jadi dibaca pengetahuan Bang semua, Juma kalau dibaca semua berubah gitu, berubah menjadi tidak takut. Kalau Bang Juma baca satu perikop itu Dia takut, dia berubah itu jadi tentang tidak takut. penyaliban Tuhan Yesus. Itu bukan. Maksudnya kalau Maksudnya dibaca gini Bang Juma,
Kalau dibaca satu Kalau kitab, Bang Juma baca, yang tadinya takut menjadi tidak takut, begitu. Gitu, Bang. maksudnya gimana Bang Juma? Saya belum paham. Intinya Yesus takut kepada malaikat. Itu intinya itu di situ. Tuhan Anda kok takut sama malaikat? Itu kenapa? Kurang kerjaan apa? Kenapa harus takut sama malaikat? Itulah yang kupertanyakan. Kenapa dia harus takut kepada malaikat? Itu Yesus Tuhan Yesus itu menjalankan misinya untuk ya penyaliban. Itu kan tentang penyaliban, Bang Juma. Justru karena Untuk itu sudah tidak rasional, ada Tuhan takut kepada malaikat, alasan apapun itu. jadi Bang Juma itu menyudutkan bahwa Yesus itu yang orang Kristen anggap itu sebagai Tuhan. Bang Juma menganggap bahwa satu kesalahan di situ Yesus itu takut sama malaikat. Bukan berarti begitu, Bang Juma. Itu tidak salah. Yesus manusia takut kepada malaikat itu tidak salah. Yang salah itu Kristen menyembah kepada manusia yang takut kepada malaikat. Jadi kalau menurut Bang Juma sendiri, Bang Juma sebagai latur manusia, Bang Juma takut nggak sama malaikat? Manusia takut malaikat itu wajar, Bung. Tapi kalau Tuhan takut pada malaikat, itu yang tidak wajar. Itu dalam bentuk dia sebagai manusia. Iya, justru karena itulah yang dipertanyakan. Justru itu dipertanyakan kenapa ada Tuhan takut kepada malaikat. Iya, laturnya sebagai manusia. Iya, berarti Karena manusia, di dalam berarti posisi dia bukan itu Tuhan. sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Tetapi dalam nggak ada tetapian karena terbukti dia manusia yang takut kepada malaikat. Itu bukti kalau dia bukan Tuhan. sama juga Bang. Pertanyaan. Oke. Sekarang begini, Bang Juma, kalau saya kasih contoh sederhana. Ini Bang Juma misalnya di sini Bang Juma dipanggil nih di sini namanya Bang Juma. Mungkin kalau di kota lain atau di kampung Bang Juma itu Bang Juma dipanggil nama lain. Itu sama juga Kak, itu sebagai nama Nggak sama satu dong, orang. Nggak sama. Saya tetap manusia dimanapun saya berada. Dimanapun saya berada dan apapun gelar saya tetap saya manusia. Itu. Sedangkan Tuhan Anda berubah esensi. Berubah esensi Tuhan Anda kayak Satria Baja Hitam. Jadi kalau begitu pertanyaan saya, menurut Bang Juma di zaman sekarang atau di zamannya Tuhan Yesus itu, untuk cara kita bertemu sama Tuhan itu bagaimana Bang Juma? Dengan cara ibadah. Ibadah sama Tuhan. Kan Yesus mencontohkan. Apakah Yesus ibadah, puasa, sholat. Kemudian Yesus sunat. Yesus mengajarkan muridnya memelihara Taurat. Itu cara ibadah. Bukan melihat Tuhan lahir. Iya. Melihat Tuhan ketakutan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa? Kok manusia jatuh dalam dosa ini konsep apa? Konsep apa manusia jatuh dalam dosa itu konsep dari mana itu? Adam dan Hawa. Iya, coba di mana dalilnya Adam dan Hawa itu mewariskan dosa kepada manusia itu di mana dalilnya? Kejadian 3:15. Coba. Bang Juma sendiri. Karena Bang Juma kan pengen tahu tentang Alkitab. Coba di mana dalilnya coba? Bang Juma sendiri kan pengen tahu tentang Alkitab.
tentang Bukan orang bukan Kristen. pingin tahu bagaimana Kristen bisa memfitnah Adam, memfitnah Yesus, memfitnah Tuhan. Ada 3 yang Oh difitnah tidak, secara besar-besaran oleh Kristen. Yang pernah pertama memfitnah Tuhan. di situ, tetapi Tuhan difitnah menjadi manusia. fakta Yang sejarah kedua, sudah ada. Adam difitnah mewariskan dosa. Yang ketiga, Yesus difitnah adalah Tuhan. Itu 3 fitnah yang dilakukan oleh Dajjal di atas muka bumi ini. Dajjal yang menipu Tidak Tuhan ada. inkarnasi menjadi manusia. Dajjal yang menipu Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Dajjal yang kemudian menipu dan juga memfitnah bahwasanya Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kristen 3 hal ini. Di mana? Contoh, Sekarang di baca mana dulu Adam Kejadian mewariskan dosa? 3 ayat 15. Kejadian 3 itu Tuhan yang membuat kemudian Adam dan Di mana, iblis Bang? bermusuhan. Dikatakan begini, Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Yang membuat permusuhan di sana adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa Adam yang difitnah? Nah, ini fitnah yang terbesar yang dilakukan oleh Dajjal. Memfitnah Itu Adam kan mewariskan dosa. makanya Padahal kita sebagai manusia Tuhan yang membuat permusuhan, bukan Adam. Bukan Adam yang mewariskan permusuhan, tetapi Tuhan sendiri yang mewariskan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Tapi keturunan iblis untuk menjatuhkan Adam, maka keturunan iblis atau pengikut iblis memfitnah Adam dengan fitnahan yang keji dengan mengatakan Adamlah yang mewariskan dosa. Padahal itu fitnahan Dajjal itu. sekarang kan Bang Juma dalam posisi mencari tahu kebenaran. Sebenarnya Bang Juma ini sebenarnya sedang dalam posisi mencari tahu kebenaran, tetapi Enggak, saya sudah Bang Juma sendiri udah saya menjabarkan kebenaran, bukan sedang mencari kebenaran. Saya sedang menguraikan, saya sedang menyampaikan bahwa 3 fitnah Dajjal di muka bumi ini adalah: pertama, memfitnah Tuhan menjadi manusia. 2, memfitnah Adam mewariskan dosa. 3, memfitnah Yesus yang adalah rasul utusan Tuhan, adalah inkarnasi Tuhan. Itu fitnahan Dajjal di atas muka bumi ini yang sangat luar biasa. Ketiga fitnah ini itu digaungkan oleh agama Kristen, dan agama Kristen sendiri tidak mampu mempertanggungjawabkan fitnahan tersebut. Contoh, kita ambil salah satunya. Ketika agama Kristen sebagai perpanjangan tangan Dajjal memfitnah Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Mana dalilnya? Dari mana Kristen mendapatkan dalil itu selain fitnah? Tidak ada. Tidak ada dalil, hanya fitnah saja. Silakan Anda tunjukkan dalilnya kalau ada. Silakan. Ada? gini, Ada? Bang Juma kan sekarang posisi untuk menyebutkan hal seperti itu kan Bang Juma sendiri juga nggak ada dalilnya untuk menyebutkan bahwa memfitnahkan juga orang Kristen. Ada dalilnya. Iya. Dalilnya jelas sekali. Bang Juma juga nggak ada dalilnya. Yang Di mana? tadi itu, Anda baca dalil yang Anda bawa, Kejadian 3 nomor 15. Anda yang bawa dalilnya. Iya, Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Aku yang mengadakan permusuhan itu antara iblis dan Adam dan keturunannya. Aku yang mengadakan itu. Berarti Tuhan yang membuat permusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang Islam diperintahkan mati dalam keadaan muslim. Dan orang Islam diajarkan bahwa iblis itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bang Juma, Sesungguhnya setan itu musuh. penafsiran Bang Juma Itu dalilnya. itu kesalahan penafsiran.
Kenapa sekarang, ada permusuhan Bung, antara manusia sekarang dengan Anda Tuhan? mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Mana dalilnya? Tunjuk. Itu penafsiran Bang Juma tuh salah. Kenapa? Ini saya ngomong dulu Bang, biar Ya, abang tuh saya butuh paham. dalil. Saya butuh dalil Adam mewariskan dosa. Mana? Iya, dalam kesalahan natur sebagai manusia. Kenapa Adam itu melakukan kesalahan? Karena Mana sudah disampaikan dalilnya? bahwa Mana dalil Adam jangan engkau mewariskan makan dosa? buah, Dalil. Adam jangan engkau mewariskan dosa makan buah mana? yang di tengah-tengah Taman Eden, Dalil. benar gak? Dalil Tetapi Adam mewariskan dosa mana? Adam, dari Dalil. situlah ada perjanjiannya. Dalil Adam Jadi mewariskan Bang Juma dosa mana? kesalahan. Sebenarnya itu kesalahannya dari Adamnya sendiri Mana ada gitu. Jadi fitnah kalau lagi? seandainya Anda cuma bisa memfitnah. Siapa yang memusuhi Adam? Iblis dan konco-konconya. Dengan Anda memfitnah Adam tanpa dalil, berarti Anda memusuhi Adam. Siapa musuh Adam? Iblis. Mana dalilnya kalau iblis adalah musuh Adam? Kejadian 3:15. Anda memfitnah Adam tanpa dalil, berarti Anda memusuhi Adam. Kalau Anda memusuhi Adam, berarti Anda adalah iblis. Minimal Anda orang yang kerasukan iblis. Minimal Anda penganut ajaran iblis. Nah, kalau saya pahami sendiri. Mana Sama halnya dalilnya? juga dengan Muslim. Muslim juga lebih kerasukan lagi daripada Kristen. Karena Kristen itu Di mana Islam mengajarkan Adam itu mewariskan dosa? Di mana dalilnya? Kenapa juga Muslim juga ngambil 75% juga dari kita, Hai. gitu kan, dari cerita-ceritanya. Muhammad sendiri itu mencetak dari Alkitab itu. Sorry Bang, sorry. Itu Saya lagi flu. Sekarang kalau Iya, Al-Quran oke, menjelaskan tentang agama terdahulu, ajaran terdahulu, itu karena tidak Al-Quran mampu untuk meluruskan menjelaskan fitnah. tentang Alkitab. Nah, Tidak, sekarang kau tunjukkan Al-Quran dulu. tidak mampu. Tunjukkan di mana fitnah Adam. Fitnah Anda terhadap Adam, mana dalilnya? Mana? Yang mengatakan Adam itu pembawa dosa. Iya, mana dalilnya? Ya, Iya. baca Kejadian yang mengatakan bahwa di dalam Kejadian itu. Mana? Tunjukkan. dosa. Tunjukkan. Kalau tidak ada berarti Anda fitnah. Oke, sekarang Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai selesai. Di Saya suruh mana Bang di Juma situ? baca. Di mana di sana? Kejadian Di mana? Tunjukkan di mana di sana Adam mewariskan. Di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu mana dalilnya? Adam jatuh dalam dosa. Adamnya yang jatuh. Adam jatuh, oke. Tapi dia tidak mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Dalil yang saya minta, kesalahan Adam. mana dalilnya Adam mewariskan dosa itu kepada keturunannya? Kasih dalilnya. Permusuhan antara engkau dan aku itu yang mengadakan menjadi permusuhan dalilnya siapa? kita. Yang mengadakan permusuhan siapa? Ya Tuhan, karena Tuhan yang punya hak. Terus kenapa Adam yang kamu fitnah? Karena Adam sudah melakukan kesalahan. Terus kenapa Adam yang kamu fitnah mewariskan dosa? Coba gini. Kesalahan Bang Juma tidak mungkin saya lemparkan ke istri Bang Juma. Iya kan? Hukuman itu harus hukuman dari Bang Juma sendiri. Ya, terus kenapa kamu menuduh bahwa saya mewariskan hukuman kepada keturunan saya? Iya. Karena itu sudah perjanjiannya. Itu Anda sendiri yang membantah fitnahan Anda. Dengarkan saya. Agama satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memfitnah Adam alaihissalam hanya agama Kristen. Logika. Iya, Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan.
antara Adam dan keturunan Adam. Wajar. Adam dan keturunannya Kenapa? Karena haknya bermusuhan Tuhan. dengan iblis dan keturunan iblis. Jadi kalau hari ini ada yang memfitnah Adam Haknya Tuhan tanpa untuk dalil, mengatakan seperti itu. berarti orang itu sudah kerasukan setan. Siapa yang Tuhan? Maka dialah yang punya hak untuk memutuskan hukuman itu karena kesalahan dari Adam. Saya butuh dalil. Coba Adam tidak buat kesalahan. Saya Makanya butuh dalil. tidak ada namanya Saya hukuman. butuh Itu dalil. Kejadian 3. Saya Mana suruh dalilnya? Bang Juma baca, tapi Bang Juma nggak mau baca. Mana Itu yang dalilnya? jadi salah. Saya butuh Bang dalil. Juma cuma bisa copot satu ayat. Anda dan cuma itu bisa. dijadikan. Aduh, udah. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang gila. Nah, Butuh dalil. Saya butuh dalilnya. Anda memfitnah Adam. Begitu keji. Anda mengatakan Adam mewariskan dosa. Sehingga Tuhan harus turun mempraktekkan cara takut. Anda memfitnah Adam. Dengan mengatakan Adam mewariskan dosa. Sehingga Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan antara Adam keturunannya dengan iblis. Turun ke bumi mencontohkan cara-cara takut. Dia yang mengadakan permusuhan, dia pula yang turun nebus sendiri. Fitnah keji yang telah dilontarkan oleh agama Anda. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan. Ketika Anda mengatakan Adam alaihissalam mewariskan dosa, mana dalilnya? Tak ada. Kalau Anda memaksakan kemudian Adam mewariskan dosa, lalu Tuhan Anda turun mempraktekkan rasa ketakutan supaya dia menebus dosa warisan tersebut. Faktanya setelah Tuhan Anda letoi, lemah, letih, lesu, mati di atas salib, setelah itu apa yang terjadi? Keturunan Adam tetap sama, tak ada perubahan. Keturunan Adam tetap saja susah melahirkan. Keturunan Adam tetap saja susah cari nafkah. Keturunan Adam tetap aja bermatian. Mana dalilnya? Gak ada dalil, yang ada bahlul. Kenapa saya turunkan? Ya apa yang harus Anda pertahankan di sini? Saya minta dalil, Anda tidak kasih dalil. Anda memfitnah Adam. Terus-terusan Anda memfitnah Adam. Tanpa dalil, tanpa pengetahuan. Fitnah. Sementara Anda membawa dalil. Kejadian 3. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara Adam dan keturunannya dan iblis dengan keturunannya. Kalau Anda keturunan Adam, kenapa Anda jadi musuh Adam? Sementara yang bermusuhan adalah keturunan Adam dan keturunan iblis. Kok Anda ikut-ikutan memusuhi Adam? Berarti Anda sudah kerasukan iblis. Iblis sudah menjeratmu sehingga engkau masuk ke dalam barisannya untuk membenci dan memusuhi Adam. Ketika kita menjadi musuh iblis dan iblis berhasil mengalahkan kita, maka kita akan berada di kubuhnya. Tanda-tanda kita berada di kubu iblis, memfitnah Adam sebagaimana iblis memfitnah Adam, memusuhi Adam sebagaimana iblis memusuhi Adam. Jadi kalau ada manusia yang sudah memusuhi Adam, memfitnah Adam, membenci Adam, berbicara tentang kebohongan terhadap Adam, berarti orang itu sudah kerasukan iblis, sudah dijerat oleh iblis. PR Anda tunjukkan kepada saya, di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Oke, saya kira begitu sebagai pemanasan. Kita lanjut habis Isya teman-teman sekalian. Saya uji coba audio YouTube tadi dan alhamdulillah sudah bagus. Habis Isya kita lanjut. Tema masih berlanjut. Saya akan paparkan bahwa Yesus turun ke bumi, menjadi nabi, menjadi rasul. Tetap dia adalah nabi dan rasul. Dia takut karena dia adalah manusia biasa. Itu wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau dia adalah Tuhan. Karena mustahil Tuhan takut.
Gitu teman-teman sekalian. Jangan kemana-mana, habis isya kita lanjut lagi. Di tempat kita sudah mau maghrib. Saya harus jadi bagian daripada jemaah di masjid, Masjid Nur Maulida. Oleh karena itu, saya minta habis isya, teman-teman Kristen silakan hadir di sini, pertanggungjawabkan. Ingat 3 fitnah terbesar yang ada di atas muka bumi, yang dianut oleh satu agama. Pertama, Adam difitnah sebagai penyebab dosa dan kesalahan di atas muka bumi ini terhadap keturunannya. Yang kedua, fitnah oleh karena adanya dosa ini yang diwariskan ini, maka Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Itu fitnah yang kedua. Fitnah yang ketiga, manusia yang diutus untuk membenarkan akidah, membenarkan akhlak, membenarkan hukum-hukum Bani Israel, malah difitnah dia adalah jelmaan Tuhan itu sendiri. 3 fitnahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara data dalil oleh saudara-saudara seberang, itu akan kita bahas ke depannya. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita pamit undur diri untuk sementara, kita ibadah dulu. Bang Jack, thank you. Teman-teman, Abiu, barakallahu fik. Semuanya kita ibadah dulu. Sahabat Jeki, barakallahu fik. Ibadah sebentar, habis isya kita kumpul lagi. Siapkan cemilan untuk kita debat panjang sampai subuh. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman di YouTube, maaf teman-teman. Geblegnya. Justru Al-Quran itu Allah murka ketika menuhankan Nabi Isa. Hukumnya kafir. Udah jelas-jelas ayatnya ada. Dia ngemis ke surah Ali Imran ayat 45. Kan geblek segeblek-gebleknya. Islam itu nggak bodoh, Oten. Nggak bodoh. Nah. Ya silakan ya. Lucu. Kenapa saya coba menanggapi juga Al-Quran ini biar dia ngaku. Nanti kalau kita tidak tunjukin datanya, dia bilang framing, Islam nggak tahu. Islam nggak mau bahas Al-Qurannya. Loh, kenapa dibatasi ini, host? Loh, kok jadi live saya ini? Iya, ujaran kebencian katanya. Waduh. Kayak mana ini? Aku turun dulu aja ya. Iya, coba turun ya. ganti Iya. akun ya. Iya, Ya, turunin host. Host bantu turunin host. Aku nggak Ya, mau ngeklik ini. Suruh hapus ini, suruh hapus. Hapus alif. Ya, bantu teman-teman, bantu tetek layar dulu teman-teman yuk. Bantu teman-teman, bantu tetek layar dulu. Posting ulang yang baru bergabung, posting ulang serentak yuk. Yang belum posting ulang silakan posting ulang dulu yuk. Yuk posting ulang, kemudian di-share, terus absen levorennya juga teman-teman ya. Parah itu sok-sok ngaku murtadin. Kau jangan gitu Bob. Kau sok-sokan ngaku murtadin juga Bob. Ya Bob. Apa? Sesuatu apa? Kau sok-sok ngaku murtadin juga. Ya Bob. Enggak lah. Kemana si Alif? Bentar akunnya kena pelanggaran. Yuk bantu tetek layar dulu teman-teman yuk. Bantu tetek layar. Falau Sarah belum sembuh juga. Gimana ya? Sesuatu itu
harus dinikmati gitu. Aku sedang menikmati duniaku. Iya, memang Tuhanmu itu siapa, Bob? Apa? Salah orang tadi itu, siapa namanya itu? Sok-sokan jadi mau apa? Ngaku jadi murtadin. Bang Patrick, makasih. Bang Patrick ini Muslim kah? Bang Patrick, makasih. Tetap layar Nggak tahu teman-teman yuk. juga. Yuk sambil lalu tetap layar teman-teman yuk. Bantu tetap layar. Saya baru aja buka koman. Langsung ada tippingan di bawah. Si tadi itu. Aduh. Ayo sambil bantu tetap layar dulu teman-teman yuk. Yang dapat goodie bag belum absen foreign silahkan absen foreign dulu yuk. Absen foreign teman-teman yuk. Ayo absen foreign dulu. Ustaz Talib kena pembatasan. Aduh. Di bawah sinar bulan Jangan Bob. Jangan nyanyi gitu Bob. Yuk bantu absen foreign teman-teman yuk. Bantu absen foreign dulu. Ya korun ya. Kasih korun juga. Belum apa-apa belum persiapan, tiba-tiba ada tippingan di bawah sok-sokan. Ya, sambil bantu foreign teman-teman, sambil bantu tempel layar. Bang Faisal, silakan bantu tempel layar dulu teman-teman yuk. Yang baru bergabung di posting ulang ya, posting ulang. Posting ulang teman-teman yuk. Di share juga. Salah orang itu dia tadi itu. Suruh baca ayat apa tulisan gundul tanpa harkat. Hah? Apanya? korun. Terlalu lama waktunya. Oh iya bentar. Iyalah. KC Pipo. Iya yang penting bantu tap layar dulu teman-teman yuk. Bantu tap layar dulu. Sambil nunggu start live. Amin Baira. Bantu tap layar yang baru bergabung posting ulang dulu teman-teman. Di posting ulang. Sok-sokan selama kau menyembah manusia Bob, iya kan, gak bakalan menang kalau diskusi itu. Bahkan kau ketika jadi upload lebih dari 5 tahun, gila kau. Yang penting yakin gitu loh. Yang penting yakin, iman itu yang penting yakin. Apapun yang lo sembah yang penting yakin gitu. Iya, tapi ketika kau salah sembah, Bob, ketika kau salah sembah, itu konsekuensinya nanti di akhirat, ya seperti itulah Bob, masuk neraka kata Yesus Bob. Ayo bantu tete layar dulu Bang Asondi. Setiap manusia di dalam hukum Yahudi ya, apapun yang engkau sembah, tetapi jikalau itu meleset ya dosa gitu loh, nggak tepat sasaran, nggak tepat mengenai wajah Tuhan. Nah, contoh seperti lo beribadah, tetapi ibadahmu karena terpaksa, karena dipaksa atau terpaksa sehingga membuat ibadah Anda ini kesal, malas. Sebentar Bob. Orang Yahudi itu nggak tepat. Bob, gantian lah Bob. Dalam budaya Yahudi itu namanya dosa. Gitu. Iya, orang Yahudi menyembah manusia apa enggak Bob?
orang Yahudi, yang mana nih? Yang Yahudi yang Ya orang mana? Yahudi umatnya Nabi Musa, Bob. Iya, Menyembah manusia apa orang enggak, Bob? Yahudi kan pernah menyembah sapi. Penganut Torah, Bob. Penganut Torah, Bob. Oh, ya, orang Yahudi itu ya meyakini sesuatu itu harus tepat gitu. Loh iya, yang saya tanyakan apakah orang Ah, Yahudi itu menyembah manusia, Bob? Cuman itu aja, Bob. Kalau lo baca berita, ada sebuah kota di California kalau nggak salah itu seperti sebuah kota ini Aduh, penduduknya pertanyaan Yahudi saya kok semua. nggak dijawab. Orang Yahudi itu menyembah manusia apa enggak, Bob? Di perjanjian lama itu, Bob. Ya enggak lah, Iya, sementara kau nyembah anak orang, Bob. Yesus itu orang mana, Bob? orang Israel. Orang Yahudi kan, Yesus itu kan? Ya, Bob. Dari keturunan orang Ya Yahudi sudah, itu berarti dari kau menyembah keturunan orang, Bob. Yahudi, dari keturunan Yuda. Aduh, berarti kau menyembah orang, Bob. Yang kau sembah itu orang Yahudi, Bob. Bukan Tuhan, Bob. Begini loh, Yahudi itu sebenarnya itu bukan agama, tetapi garis keturunan Yuda disebut Yahudi. Nah, kenapa sekarang semua Israel disebut Yahudi? Karena 10 Israel yang dibuang oleh Raja Assyria ini entah kemana, nggak tahu rimbanya gitu. Sementara yang dibuang ke Babylon ini ada 2 suku ya, yaitu suku Yuda dan suku Benyamin. Nah, di antara kedua ini ada suku Lewi, karena suku Lewi ini harus menjadi imam. Ritual peribadatan harus dipimpin oleh orang-orang Lewi. Makanya orang Lewi ini selalu ada di setiap suku karena orang Lewi ini harus jadi imam. Ketika Raja Sirus atau Raja Kores bertakhta di Babylon, ini dikembalikan orang-orang Yuda dan Benyamin ini dikembalikan, disuruh membangun Bethlehem karena Raja Kores ini raja yang saleh. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Nah, ketika kembali ke Yerusalem, otomatis disebut Yahudi gitu loh, karena garis keturunan Yuda atau kerajaan Yuda ya yang ada di situ. Dan Benyamin ini, suku Benyamin ini termasuk di bawah kekuasaan Yuda, atau dua di selatan kalau nggak salah, kalau 2 di utara dan 10 di selatan atau kebalik gitu. Sementara yang dikatakan Yesus Kristus suku domba-domba yang hilang itu ya 10 suku yang telah dibuang oleh Raja Assyria. Kalau mereka kembali ini secara individual ya, seperti sekarang kan banyak Yahudi kok darah keturunannya Ukraina, Denmark, ada yang Swedia, kebanyakan Ukraina. Ini bukan orang Yahudi, enggak. Emang kemungkinan mereka ini 10 suku yang terbuang lalu beranak pinak dengan bangsa lain, sehingga mereka pada waktu sekarang Israel menjadi sebuah negara, mereka ingin pulang gitu ke tempat leluhur nenek moyangnya. Nah, itulah ngomong gitu.
nggak ngarang, itu di Nehemia. Anda harus baca Alkitab, Yeremia, Nehemia, Esther. Nah, Esther ini menjadi ratu di Babylon. Kenapa? Ini orang Israel loh, kok bisa jadi ratu di Babylon? Nah, karena Esther ini orang yang Sudahlah cerdas. Bob, apa kau Bob? Yang kau omongin itu apa Bob dari tadi Bob? Aduh, Ah, kau itu apa yang kau omongin? Sudah monitor Ustaz Alif. Ustaz Alif. Ntar Mas, dilanjut dulu. Aku ini bukan pakai HP ku ini, nggak bisa login loh yang tadi itu. Ntar ya. Kenapa? Yang Zionis, 01. Sebentar Jimmy, dulu Bob. Jimmy, Sebentar dulu Bob. Bantu Iya, posting yang ulang teman-teman. akun ini nggak bisa login, nggak tahu kenapa. Ntar ini adanya di HP lain aku. Ntar dulu aku lagi ngakalin dulu. Nggak bisa login kan sudah bisa naik Ustaz. Iya, tapi bukan di HP ku. Lanjut dulu, lanjut dulu. Di HP ku nggak bisa login. Ntar. Aduh. Kena punya sampean yang 01 barusan itu kan? Enggak. Enggak kenapa lah. banyak hambatan? Iya, enggak cuma suruh turunkan aja, suruh turunkan, Iya. suruh hapus. Jadi kalau nggak dihapus tadi itu tetap aja kena pelanggaran, tetap kena pembatasan merah. Ini pun masih merah ini. Walaupun sudah berakhir, aduh. Ayo sambil bantu tetep layar dulu teman-teman yuk. Yang baru datang bergabung posting ulang. Di share juga yuk. Aduh, parah. Parah ini orang Muslim ini. Ngapain jadi kau bawa orang Muslim, boy? Barusan. Kacau. Gara-gara kawanmu tadi error nggak jelas, akunku jadi keripot. Kau malah salahin yang Muslim pula. Dasar kau ini, Bob. Tak beres kau ini. Aku Tapi lagi bisa nyari dipakai sandinya. Tapi kan bisa dipakai ini tadi. Bisa. Maksudnya ini bukan di HP ku yang ini. Nanti takutnya ada telepon atau apa kan keganggu. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Lagian ini kan Bob ya ngobrol aja lah Bob. Santai dulu, aku sambil cari ini. Nggak bisa login loh, padahal emailnya sudah masuk. Aduh, aneh-aneh aja nih. Kenapa lagi lah? Aku buat sebuah pengetahuan harta karun loh di postingan, gak ada yang lihat, heran gua. Itu Karun apa kau Bob? Kau harta ngomong karun itu. Harta karun itu pengetahuan ketuhanan sangat-sangat luas, sehingga alasan lo ingin hidup 1000 tahun karena ingin membuka setiap peti. Agar Anda nggak bosan, nggak monoton ya, hidup nggak monoton. Anda harus buka peti pengetahuan ketuhanan. Aku sudah tampilan banyak itu, wah parah Ya, sekali. teman-teman bantu tetep layar dulu teman-teman yuk. Jangan berhenti, tetep layar yuk teman-teman. Yang ada go populer, pakai go populer aja, jangan mawar. Go populer aja teman-teman. Kayak ini nih. Kayak ini go populer kayak ini. Jangan mawar ya, jangan mawar. Pakai go populer aja. Makin banyak, makin bagus algoritma TikTok, teman-teman. Go populer. Ya absen dulu sebelum go populer, absen dulu. Bukan mawar.
Ganti mawar, ganti dengan go populer. Ganti dengan go populer kayak ini. Kayak ini. Ah, kayak ini. Ah, kayak ini. Ah, tuh go populer itu. Jangan mawar, teman-teman ya. Ya, kenapa Bob ini ngobrol apa ya? Pusing aku Bob ini. Bingung loh. Pak Arif dulu aja lah coba. Ngobrol apa sama dia ini? Gak tahu Tat. Ini di bawah juga banyak permintaan yang mau naik ini. Cuman kayaknya Islam semua. Coba ketik yang mau naik. Ayo, ketik 3 yang Kristen yuk. Yang Kristen ketik 3, yang Kristen. Yang Kristen ketik 3 yang mau naik. Ini di bawah banyak yang minta naik. Tahu Hong, pakai go populer aja bang. Pakai go populer yuk teman-teman yuk. Ganti go populer. Ah ya kayak itu. Silakan Bob. Apa yang mau ditanyakan Bob? Atau mau berinteraksi apa kau Bob? Aduh ini Tat. Kenapa? Ini juga yang pansos pada Tat. Ngaku-ngaku murtad juga Tat. Pain juga dilayanin. Masih mending yang tadi bisa buka apa? Bisa buka Iya. Quran. Ini jadi oten ikut-ikutan. Nuar. Assalamualaikum. Aduh. Halo. Aduh. Si Boy lagi yang naik. Ngapain kau naik Boy? Tapi diundang gimana nih? Orang diundang tinggal terima kok. Ya itulah Ya. dia nggak Ya, paham kita dinaikkan lalu Cepat lah yang dipindah gimana bagus ya? ya, pengalih. Iya, tapi gantian teman-teman. Ini kan ngoceh semua kan? Saya naikkan 3 Kristen. Saya naikkan 3 Kristen, semuanya ngoceh semua. Ya, Mbok. Diamlah Iya. satu kalau emang waduh. Udah, tenang. Berarti narasumbernya si Alif ya? Ya silakan. Iya. Siapa yang mau siapa yang mau naik duluan? Ini siapa? Aku duluan. Ini mau bahas Silakan. tema di atas ya. Mau bahas tema di atas ya. Ya, 2 arah lah, masa 1 arah? Gak apa-apa, silakan. Iya, silakan. Ayo. Oke. Pertanyaannya simpel aja. Sejak Kok kapan? pertanyaan sih? Oh, nggak boleh Narasikan bertanya. bahwa tuh, narasikan dulu, bukan pertanyaan. Kamu berdiskusi apa gimana sih? Berarti nggak boleh bertanya Ya gitu. udahlah, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa hidup di sini. Udahlah, nggak apa-apa, Bos. Alif, tenang Nggak dulu, apa-apa. Alif. Tenang. Iya, maksudnya, iya nggak apa-apa bertanya. Jawab dulu pertanyaan Oh, boleh kami, ini bertanya, kan rum kan? muslim. Iya, udah nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya gampang aja. Nggak banyak-banyak. Tentang Muhammad. Boleh kan? Silakan Bang, silakan. Kebanyakan basa-basi. Boleh atau enggak? Nanti kalian nggak boleh kalau tentang Muhammad kalian paling anti. Kalian ditanya tentang Muhammad anti gitu. Boleh atau Kan enggak? sudah silakan dari tadi bang. Oh Boy, gitu. waduh, Udah. kau Ya, itu. gini. Pertanyaan gampang aja. Siapa yang mengangkat Muhammad menjadi nabi? Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fat ayat 28-29. Dah. Berarti dia bertemu dengan Allah gitu. Diangkatnya Muhammad jadi nabi. Tidak langsung bertemu, sebagaimana juga Yesus tidak langsung bertemu, dia menjadi nabi. Jadi bagaimana mengangkat seseorang itu tidak bertemu? Coba. Kok bagaimana mengangkat seseorang tidak bertemu? Kapan Yesus bertemu dengan bapaknya, kapan? Jelaskan dulu. Jangan malah bertanya. Oh, kita Ya, bertanya. makanya kau bilang standarnya suruh bertemu. Kapan Yesus bertemu dengan bapaknya? Sejak kapan Allah mau bertemu dengan Muhammad? Ada atau tidak? Astagfirullahaladzim. Saya sudah bilang huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah Tuhan kami yang berbicara, yang menyampaikan, yang mengatakan, yang mengabarkan. Dia itu seorang nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadi mirajilkum Tenang. walakinar rasul. Nah itu dia itu memang seorang rasul. Melalui Muhammad kan?
Jadi Tuhan kami mengatakan bahwa dia itu adalah seorang nabi, seorang rasul, wa khataman nabiyyin. Nah, oke lah begitu ya. Jadi Nah. Al-Quran itu datang dari mana? Dari Muhammad atau bukan? Apalagi pertanyaannya, Al-Quran itu datang dari Muhammad atau bukan? Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Melalui- kepada nabi kami melalui malaikat Jibril. Ayatnya banyak Al-Quran, surah Melalui 26 Muhammad, ayat kan? 192, 193, surah Nah, An-Nahl melalui ayat Muhammad, 103, surah Al-Baqarah ayat Nih. 97, surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Nah, mau apa Bukannya lagi? di Al-Quran itu Allah ngangkat jadi nabi. Kan suka-suka dia, orang dia yang membuat sendiri kata-katanya itu kok semua. Kan sudah dijawab Orang gitu. boy. Waduh, kau sudah dijawab kan? Terus maumu Sekarang apa sekarang? tanya balik. Maumu apa? Maumu apa? Gitu pertanyaannya, ya kan? Dengar Sekarang dulu. kapan Paulus Dengar diangkat dulu, jadi nabi? Wali. Saya tanyakan Kalau lagi tuh, tanya kapan dulu. Paulus diangkat jadi Tenang, nabi? Tenang dulu, Lik. Tenang. Kapan Paulus diangkat jadi Al-Quran nabi? itu kan datang melalui malaikat Jibril sampaikan ke Ya, Muhammad. kapan gitu. Paulus diangkat jadi nabi? Itu kan. Kapan Lukas diangkat Dengar jadi dulu. nabi? Kok Kapan malah Markus diangkat jadi nabi? Kapan mereka diangkat jadi nabi? Kok malah bertanya? Gimana Lah, ini diskusi ini? Mereka Tadi diangkat jadi nabi rasul setelah menerima Roh Hmm. Kudus. Dan Ah, itu mereka menerima Roh langsung Kudus. memberitakan nggak Injil. usah dulu, Bang. Menerima Roh Nggak usah dulu ke situ. Kita kan Kudus. disuruh bertanya. Jawab Menerima dulu. Roh Oh, iya, Kudus siapa, sudah saya Ya, jawab. nggak usah dulu ke situ. nggak usah Mereka dulu ke situ. itu menjadi nabi menerima wahyu sebagaimana Yesus juga menerima wahyu. Pertanyaannya. Cuman yang jadi pertanyaan udah Wahyu itu dijawab. datang dari Allah, dikirimkan malaikat Jibril ke Muhammad. Ya, Ya kan? Iya Jadi betul. apakah Muhammad itu berkata sesuai dengan perkataan Allah? Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Nah, berkata coba. sesuai dengan apa yang diwahyukan. Yesus juga berkata di Yohanes Ya kan 12 nomor suka-suka dia 48 aja, dia 49 kan 50. manusia. Aku Malaikat berkata-kata Jibril itu bukan nggak dari bisa dilihat diriku manusia. sendiri, tetapi ya Bapa yang mengutus aku Mana yang ini, merintahkan aku aduh. untuk mengatakannya, kan gitu. Katakan dialah Nah, Muhammad itu sama-sama. nabi itu Tapi hak kalau Allah, Paulus ya. mengatakan aku Itu berkata kata-kata bukan dia berdasarkan juga. firman Tuhan, Kata-kata Muhammad. melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, itu bedanya. Kalau Paulus berkata, kamu itu kan lagi bertanya, diem loh. Kamu lagi bertanya, ya diem nunggu, dengerin jawabannya, bawa pena, ambil buku, dicatat, gitu caranya. Ya. Ya, saya jawab. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, dia itu dikatakan berkata bukan dari dirinya sendiri, tapi berdasarkan wahyu. Sebagaimana para nabi yang lain, contohnya Nabi Yesus. Yesus juga mengatakan di Yohanes 12 nomor 49-50. Lari-lari ke Aku situ mengatakannya, dulu. diam dulu, Mana ini lari diam. ke situ nih? Aku mengatakannya bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang merintahkan aku untuk mengatakannya, kan gitu. Nah, itu Ditanya nabi yang Al-Quran kok benar. bawa Nabi yang Alkitab, benar gimana itu, sih? dengerin Bang, dengerin. Nabi yang benar itu Yang gua menyampaikan tanya itu, firman Alif, Tuhan bukan dari dengerin dulu dirinya sendiri. pertanyaannya. Dip, dengerin Ya. pertanyaannya dulu. Nabi yang benar itu Nah, menyampaikan siapa firman yang Tuhan bukan dari dirinya sendiri, pembicaraanmu bahwa Nabi yang tapi benar adalah berbeda dengan pernyataan menyampaikan Paulus. firman Tuhan. Dia Lalu Muhammad berkata, menyampaikan apa? kalau Paulus berkata, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan orang bodoh yang Ya, lalu berkeyakinan. Muhammad Nah, berarti itu menyampaikan bukan firman apa? Tuhan. Bahwa istrinya banyak, kawin Bukan dengan anak berdasarkan firman mantu. Tuhan di situ ya. Itu kalau Lalu- pernyataan Paulus. Makanya disinilah kalian sendiri yang perlu menelusuri asal usul Paulus. Paulus berkata dia menyampaikan Justru bukan Muhammad berdasarkan yang firman perlu Tuhan, ditelusuri, betul nggak tapi dia yang melainkan Nabi, gitu orang loh. bodoh yang berkeyakinan. Nah, waduh, orang bodoh yang berkeyakinan Wahyu itu datang dari menulis malaikat surat kok Jibril. dijadikan kitab suci. Udah. Nah, itu dengerin Kita kalian biar belajar, dengerin diam. Apakah betul itu Diam, gitu kalian loh. diam ya, biar Itu kalian belajar. pertanyaannya. Kalau perkataan Paulus, dia mengaku dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Jadi surat Paulus itu berdasarkan pernyataannya bukan firman Tuhan. Kalau kalian katakan firman Tuhan, berarti kalian lebih tahu daripada si penulis. Nah, itu makanya tidak masuk standar dia sebagai nabi. Ketika di dalam Kisah 13 Lalu nomor Nabi 1 siapa yang Paulus yang satunya bernubuat sebagai untuk nabi, datangnya Nabi maka Muhammad? berarti itu nabi palsu karena Lalu bukan Nabi firman siapa yang Tuhan. bernubuat untuk datangnya Nabi Muhammad? Kok Nabi siapa kalian yang ini bernubuat datangnya Nabi rusuh? Muhammad? Nabi siapa? Semua nabi dari Bani Israel. Yang hanya satu-satu nabi itu Bani Arab hanya Muhammad. Lalu gimana? Coba kau Jadi jelaskan. menurut kalian, Musa dari menurut mana? kalian semua nabi dari Abraham Bani dari Israel? Lu dari Menurut mana? kalian semua nabi Lot Bani dari Israel? mana? Enggak, Ya, saya iya. tanya dulu. Jawab dulu Menurut pertanyaan. kalian semua nabi Lalu Bani kenapa Israel? sekarang nabi dari Arab cuma Muhammad?
Ya memang Tidak ada Nabi nabi kami, lain. Nabi Coba kau Muhammad jelaskan. SAW. Lalu siapa yang bernubuat untuk datangnya Nabi Muhammad? Siapa yang Apa bernubuat? nubuat itu? Nabi siapa? Nubuat itu apa? Oke, saya jawab ya. Nubuat itu kau dengar ya, Arif. Saya dengar Loh, ya, ini dengar ya. nanya apa ngajak Nubuat itu berantem segala sih? sesuatu yang diceritakan ini hari. Di kemudian hari baru terjadi. Di kemudian hari baru terjadi. Nah sekarang saya tanya Anda, siapa yang bernubuat untuk datangnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi siapa? Contoh, Yesus mau datang nih. Ya, yang bernubuat itu Yesaya, Yeremia, Musa. Itu ngaku-ngaku Daud, mau Mazmur. orang Yahudinya Itu juga semua. nolak. Bisa nggak saya kasih Di kesempatan kemudian bicara? hari yang terjadi Yesus datang. Nah sekarang Ya yang itu bernubuat untuk Nabi Muhammad datang siapa? Nabi siapa? pengakuanmu, Bang. Gini ya, kalau merujuk Pengakuanku kepada Nabi bagaimana? kami, Ada ayat-ayatnya. kau ini mau Coba gantian dulu bertanya atau tuh, tidak Aldo, sebenarnya? gantian. Dengerin Bang ya. Kalau merujuk kepada Al-Quran, seluruh para nabi itu mengenal, kalangan ahli kitab mengenal nabi kami sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Artinya nubuatan tentang nabi kami itu ada. Ya, ada. Kalau kau katakan tidak ada, ya begitulah faktanya memang sebagaimana Yesus juga tidak ada nubuatannya di PL. Orang-orang Yahudi juga menolak. Ada nggak orang Yahudi yang menyetujui kalau Yesus itu adalah seorang nabi, utusan Tuhan untuk Bani Israel? Nggak ada. Kalian juga mestinya mikir, pakai otak. Ya, kau kemis-kemis, kau bilang di Yesaya, kau bilang di Yeremia, kau bilang di dalam kitab Musa, Ulangan dan sebagainya. Mana ada orang Yahudi mengakui kalian itu curi kitabnya? Mereka aja menolak. Ayo. Jadi nggak boleh gitu ya. Ini memang terlalu sakit hati kalau kita bahas sama Oten. Tapi ya begitulah. Makanya jangan terlalu keras-keras bertanya ke kami. Taunya Yesus aja yang dibuang oleh orang Yahudi. Yesus dikatakan yang dibuang kan. Batu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ayo. Dibuang. Orang Yahudi nggak butuh Yesus. Kau bilang ada nubuatan di perjanjian lama. Nggak ada, mereka nggak mau. Nggak mau itu untuk Yesus. Ngaku-ngaku doang. Ayo. Jadi begitu kawan, ya, gitu. Kalau masalah nubuatannya ada. Bisa kita buktikan, bisa. Misal contoh, contoh begini ya. Ciri-ciri Nabi kami itu contoh. Mana dulu? Nah ini ciri-ciri Oten itu satu berbicara, Lari-lari beliau kemana-mana keok, dulu. langsung yang satunya nyambung. Nah, ini kayak Kapan gini. Muhammad itu menjadi nabi? Kau jawab. Kayak gini, Dulu kayak gini pertanyaannya. susahnya. Kalian kalau mau bertanya, kalau mau diskusi satu-satu, nanti biar Iya, itu ditanggapi pertanyaan dari satu-satu. tadi nggak kau jawab. Jawab dulu yang itu, baru lari kemana-mana. Nabi kami Makanya diutus oleh Allah itu menerima wahyu sebagai risalah itu di usia 40. Yesus di usia berapa? jawab dulu, aku bilang. Jawab. Siapa yang mengangkat Muhammad jadi Barusan nabi? Nah ini kasihan kali aku hostnya, naikin satu orang, diturunin lagi, ganti orang, turunin lagi. Ya udah, Alto sudah keok, Alto turun, udah bertanya aja nggak becus. Oke, lanjut, ganti siapa ini satunya? Si tuh kan. Di keluaran, Tuh kan. di keluaran 3 ayat 14 itu membuktikan janji kedatangan Yesus. Di Ya, Yesaya kata kau 35 yang ayat Oten, kata 4 kau, sampai kata 6 orang Yahudi itu enggak. dijanjikan datang Yesus. Ya, Iya, Anda itu tahu nggak? pengakuan Itu sepihakmu, saya tunjukkan pengakuan ayatnya. sepihakmu. Tapi kan kata orang Yahudi nggak mau. pengakuan sepihak apa ini dalilnya? Nah sekarang dalilmu, Nabi Muhammad mau datang, mana dalilnya? Bahwa ada Nabi yang bernubuat untuk Nabimu datang. Mana? Oke, baik. Mana? Nabi siapa yang bernubuat? Oke. Anda baca di kisah 3. Tunjukkan dalilnya. Anda baca Kisah 3 lagi. Emangnya Muhammad itu Kristen? Kristen tidak mengenal Muhammad. Kalau secara Injil saya bisa menjudge Nabi palsu. Kalau secara emang Injil yang nulis kisah 3 orang Kristen bukan, woi. Kau ini kayak mana sih? Katanya tadi nanya suruh nyari data. Atau kita buka di mana lagi Matius 21 nomor 43. Kita buka juga. Makanya saya bilang tadi kisah 3 nomor 2122. Bisa juga dari 20 kau baca di situ. itu terkait apa? Nubuatan Muhammad.
Kau gila. Makanya baca dulu, Kami tidak Oten, mengimani yang baca. katanya Nabi Muhammad. Kau harus Baca paham. dulu. Kami Di tidak situ mengimani itu. ketika dengerin. Saya ajarin dulu ya, dengerin. Di dalam kisah 3 di situ Kau jangan paksa Petrus. untuk ada yang mengatakan memet, Astagfirullahaladzim. mamat, Giliran mau di dikasih kitab data, kalian nggak mau kamu, ya. terima. Aduh. Itu adalah artinya taman. Kisah Masa 3 Muhammad jadi nomor taman? 20. Bang, dengerin ya. Nih. Kisah 3 nomor 21 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus dari zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Kau tidak Dengerin perlu dulu, Bang. menjelaskan itu. Dan saya tanya nabi siapa yang bernubuat untuk datangi Ya Nabi ini makanya aku Muhammad. bacain datanya. Katanya enggak. Kau baca di kitabmu, bukan kitab kami. Kau sembarang aja kau. Kalau Lari ambil lagi katanya di kitab Alkitab. kami surah Kau As-Saffat ini- ayat 6. Kau ini otaknya Nabi Isa gimana, alaihissalam ketika dia Kami berkata, bertanya wahai Bani terkait Israel, Islam, inni jawabnya Rasulullah Al-Quran. ilaikum jami'a. Bukan Aku ini diambil utusan dari- Tuhan untuk kalian semua yang membenarkan kitab Taurat dan menyampaikan kabar gembira seorang Rasul yang datang setelahku. Namanya adalah Ahmad. Nah itu ada kitab kami. Oke? Nah, sekarang Bang, saya tanya sama Anda, boleh dong Anda juga mengenalkan Bible di sini dan saya tidak akan memaksa Anda. Aja ngau. Kitabmu yang mana? Coba bilang ayatnya saya cari. Kitab ketiga. Coba bilang ayatnya saya cari. Surah Kita sama-sama As-Saffat cari. ayat 6. Coba. Oten. Susah kali sih diskusi sama Oten ini. Surah Al-A'raf ayat 158 juga ada. Aduh ya Allah. Kayak mana lah diskusi sama Oten ini. Yang satu bicara, yang satu nanggepin, giliran kitanya tuh nggak kebagian. Ya, yeah. Satu lagi. Jangan malu apa lagi? kali. Makanya gue bilang kalian yang Islam itu harus disadarkan. Tahun 2026 nggak sadar itu gimana ini? Aduh, cepetan. Mau bicara apa lagi? Ini Anda Oten ya, pertanyaanku tadi dengerin ya. jawab, dibilang lupa pertanyaannya. Kalian itu kan bikin paduan suara ngerecokin mulu. Udah, aku tanya lagi. Siapa Apa? yang mengangkat Muhammad menjadi nabi? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Apakah dia bertemu langsung? Dia menerima wahyu. Wahyu itu siapa yang Menerima membuatnya? wahyu. Siapa yang mengatakannya? Kepada Ya sahabat-sahabatnya Allah siapa? sendiri, makanya tadi saya katakan surah Al-Fat ayat 28. Oke, Allah sendiri berkata Di kepada situ siapa? dikatakan cukuplah Dengar dulu. Allah menjadi saksinya. Wahyu Cukuplah itu Allah menjadi dikatakan kepada saksinya. siapa? Yesus juga menjadi seorang nabi. Dia berkata, Bapa yang mengutus aku. Alim, Dia alim. yang bersaksi tentang Nggak aku. bisa ini jawab betul. Coba, yang menjadi saksinya Yesus Jawab seorang dulu. utusan siapa? Saya tanya. Jawab dulu. Yang menjadi Yang saksinya mengangkat Muhammad Yesus. menjadi nabi siapa? Allahmu kan? Jadi botol, jadi Oten botolnya, ampunilah hamba ya Allah. Sudah Gusti dijawab. aing sia. Aduh. Kayak gini coba diskusi ya Allah. Al-Quran menyebutkan waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksinya. Lo mau minta orang-orang sependuduk jadi saksi, lo pikir lagi pemilu apa? Perlu banyak saksi. Sebagaimana Yesus juga mengaku, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya juga tidak pernah kau dengar. Bapa yang bersaksi. Di dalam Yohanes 8 nomor 17 juga dikatakan, Bapak, cukup Bapak saksinya bahwa dia itu adalah utusan Bapak. Ayo, orang-orang Yahudi tidak percaya, minta kesaksian. Kata Yesus,
dia bersaksi, Bapak juga bersaksi. Cukup Bapak yang menjadi saksinya. Kayak mana sih jadi OTN ini? Kali ini korban-korban doktrin deh bener-bener ya. Dilayani terus, nggak mau paham. Dijelasin pakai ayat, nggak mau paham. Dijelasin pakai Bible, nggak mau paham. Kalian itu maunya apa? Ya udahlah, kalian tuh maunya bayar perpuluhan doang kali di gereja. Percaya Yesus Tuhan ditebus, gitu doang udah. Makanya tadi saya bilang kalau tanya, kalau kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan, kalian bantah. Saya bukan ngemis, saya cuma mau nanya sama kalian. Ketika Yesus berada di surga, di situ Petrus berkata, seorang nabi akan dibangkitkan di antara saudara-saudaramu. Itu dikatakan ketika Yesus di surga, sama seperti Nabi Musa, dan dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan kukatakan atau yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bagi orang yang tidak mau mendengarnya akan dibasmi. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, seorang nabi yang akan diutus seperti Nabi Musa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan diperangi. Saya tanya, nabi siapa dia? Susah kalian ini ya. Silakan Bob. Bob. Silakan Bob. Yang tertib Bob. Oten, kita ini ngajak diskusi, betul, ngejambak betul, tapi bukan berarti di atas jadi seenaknya kayak kandang babi main seluduk-seluduk aja, bukan gitu. Ya di atas ya tertib, diskusi baik-baik. Ini kan bukan kandang domba, bukan kandang B2. Yang nggak tahu pakai pasang telinga kiri kanan, nggak tahu tengok, seruduk aja terus. Ustaz, Maurib tinggal berapa menit lagi di tempat sampean? Ya, bentar lagi. Kalau nggak kita rehat dulu aja yuk. Gimana? Ya, bentar lagi maghrib mau tempatku. sholat maghrib dulu. Apalagi di situ sudah masuk. Kita rehat aja lah ya. Rehat gimana? Maghrib dulu ya. Hah? Tempatku bentar lagi. Ya. Gimana? Halo? Mana ini? Oh di rumah Ya nggak apa-apa, kita maghrib dulu aja lah, maghrib dulu aja ya. Aku juga mau maghrib. Ini juga aku login akunnya juga. Ini HP kalau ada telepon ini apa pasti rungkat ini karena bukan Enggak, HP. Maksudnya mau rungkat dulu gitu. Iya. Terus habis ini naik anu lagi. Ya gampang lah habis maghrib mah. Aku Habis juga mau maghrib buka lagi gitu maksudnya. setting akunnya. Iya. Nah, aku kayaknya malam ini nggak live. Aku habis Isya itu ada undangan lagi juga malam paling kalau mau live. Nanti gabung di sini.